Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Benny Setiawan Magetan, Harian Lentera Indonesia, Biro Magetan. Kali ini kita mau ke Desa Persu, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan untuk konfirmasi terkait beberapa hal yang dikeluhkan warga Desa Persu. Beberapa hal tersebut diantaranya adanya pedagang etek yang dikeluhkan warga, kemudian adanya salah satu warga yang kurang mendapatkan perhatian sosial, dan satu lagi terkait dengan peternakan sapi. Bagaimana informasi sebenarnya dan apakah sudah ada solusi dari pihak desa? Yuk simak video ini. Jangan lupa yang belum subscribe. Benny Setiawan melaporkan untuk Harian Lentera Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan dengan Mbah Sinten, Mbah? Nama saya Gondo, Mbah Kepala Gondo. Desa Persu. Oke, siap. Bisa terengi, mohon maaf ya, kedatangan kita kali ini Media Lentera Indonesia dan Nusa Warta nih, Nusa Warta TV. Pengen konfirmasi, Mbah. Mungkin ada 3 hal yang akan kita tanyakan di sini. Istilahnya ada keluhan dari salah satu warga jenengan. Warga jenengan dalam arti memang KTP sini, memang domisili sini. Nah, disampaikan kepada kami, terus kami pengen konfirmasi, cross check, bener nggak yang dilaporkan itu? Ya, siap. Yang mungkin yang pertama gini, Mbak. Di sini kan warga lokal sini kan ada juga yang sudah terkait dengan pedagang, Mbak. Warga lokal sini kan ada yang jualan sayur, Ya. gitu, nggih? Siap. Nah, yang di rumah-rumah sudah lama, terus ada pedagang yang dari luar dagang sayur juga. Betul. Nah, itu mungkin yang jadi keluh kesah dari warga jenengan itu tadi sampaikan bahwa setidaknya Mbok Yao kalau dagang sayur itu jangan di dekat yang jualan sayur warga sini. Minimal kalau lewat ini monggo lewat, tapi jangan mangkal. Mangkal itu lama di situ, ya. Setengah jam atau 2 jam atau 3 jam. Ya minimal kalau lewat ya 1/4 jam atau 10 menit, itu yang biasanya seperti itu kalau di desa-desa lain. Seperti itu gimana, Mbak, tanggapannya, Mbak? Ya, maaf sebelumnya saya bersama kepala desa. Sebenarnya semua sudah saya bijaksanai, dan seharusnya memang kepala desa mensejahterakan masyarakat, itu memang kewajiban kepala desa. Oke. Namun bagaimana ya tentang pedagang luar itu dulu sudah disosialisasikan, dihadiri juga Bu Camat, mungkin dari Pandan Ramil atau Kapolsek juga. Di sini sudah sosialisasi bersama, tapi oleh masyarakat semua, memang masyarakat juga tidak menolak hal itu, justru mengendaki karena dagang itu juga meringankan beban mereka daripada belanja ke pasar dan sebagainya seperti itu. Jadi warga juga dihadirkan di sini penuh, lebih dari 50 orang, semuanya tidak ada yang tidak mendukung tentang pedagang itu. Lalu saya atas nama kepala desa mau menolak, mempertahankan salah satu pedagang yang dirugikan itu dengan dasar apa? Memang saya belum menemukan, itu masih kita pelajari. Mungkin nanti kalau ada temuan, ada undang-undang dan aturan-aturan yang jelas, mungkin saya bisa mengerjakan hal itu. Karena kita sosialisasi dari desa-desa lain, dagang itu juga masuk, kalau tidak ada masalah dari desa lain, nanti kita dikira desa yang bagaimana itu. Saya siap saja. Yang jawab, itu yang diundang itu perwakilan pedagangnya ada nggak? Maksudnya perwakilan pedagang yang warga sini atau warga biasa yang diundang itu waktu pertemuan itu? Itu sudah agak lama, mungkin juga pedagang juga ada, warga juga ada. Berarti warga ada, pedagang juga ada. Pelapor mungkin juga ada, Mas Bida ada, dan tidak, saya kurang tahu karena sudah lama. Itu yang saya laporkan Mas Bida itu, ya. Itu yang membuat masalah kecewa kok. Dia langsung ke sana kok gak nyapa tuh nyakar lurai diri kok gak yang baik datang, Mbah itu mati ini gitu kok, kurang pendekatan. Tapi nggak apa-apa, itu memang nggak mereka. Kita juga, saya tetap selalu ingin tetap membantu warga kita, memang itu warga kita. Tapi bagaimana cara menolak itu dari pedagang luar itu belum temu jalannya. Ya mungkin ya kita sebagai media gitu, Mbak. Ya. Kan kita nggak pihak sana pihak sini, tapi garis tengah. Biasanya seperti itu. Solusi garis tengah. Mungkin nggak dibijaki dalam arti gini. Istilahnya kalau orang Jawa itu ada tepo seliro. Ya, Tepo seliro itu
sidik ding. Nah, sedikit banyak saling menguntungkan lah. Satu sisi pedagang sini juga nggak terlalu dirugikan, satu sisi kita tidak menutup rezeki orang yang mau berdagang di sini. Minimal ya diatur bagaimananya. Sudah pernah seperti itu nggak? Konfirmasi ke pedagang yang muter di sini. Sudah, Sampun, sudah saya jelaskan. Karena yang bermasalah itu jangan dimangka di situ. Dia sudah tidak menjalankan mangkal di situ. Enggak mangkal di situ lagi gitu. Kalau di mangkal di sana-sana memang itu dibutuhkan, kadang-kadang juga dipanggil. Oh, dipanggil. Orang mereka itu justru dia itu menginginkan. Tapi dari sisi pedagang yang lain itu ada keberatan nggak Pak? Tidak ada yang lapor satupun, tidak ada. Tidak ada keberatan? Tidak ada. Tidak ada yang lapor satupun ya? Tidak ada. Yang ke desa itu. Kecuali Mas Bider itu justru tidak lapor ke desa, langsung hari di sini pakai surat, saya batasi dengan surat sesuai yang ditanyakan sudah saya jawab ya dengan surat. Yang dipermasalahkan dengan Mas Bider ya? Tadi kan dibilang Mbak Lurah berarti yang sudah itu tidak mangkal lagi di dekat bisa mungkin. Tapi yang itu tadi yang lain di tempat lain gimana Pak? Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Berarti pedagang lain tidak mempermasalahkan. Tidak bermasalah. Ya. Harus menyadari apakah dia mampu mengonsumsi, maksudnya dagangannya itu pada warganya itu apakah bisa memenuhi kebutuhan lingkungan. Kalau memang harapan saya seperti itu. Kalau kita mau menolak dari yang luar secara keras harus keluar, saya harus pakai dalil-dalil atau bagaimana aturan-aturan yang ada. Nanti saya tidak disalahkan. Sudah ada perdesnya Mbak untuk desa, untuk pedagang? Belum ada mungkin. Belum ada ya. Berarti perda terkait pengaturan pedagang etek yang orang bilang pedagang etek itu belum ada nih. Belum ada. Oke, jadi mungkin itu satu sisi ya. Satu sisi kita sudah lihat garis besarnya bahwa mungkin di desa sudah diadakan pertemuan, mungkin hasilnya belum bisa memuaskan semua pihak. Nah, berita acaranya mungkin juga masih sudah ada. Beritanya sudah disepakati bersama tangan antara pedagang mungkin seperti itu dan masyarakat. Karena sudah agak berapa bulan itu saya tidak perhatikan karena saya kira sudah selesai gitu. Ini kan step by step Mbak, satu persatu dulu kita tuntaskan, kita cari sebenarnya solusinya di mana sampai mana atau kabar yang beredar di luar itu simpang siurnya seperti apa. Terus mudah-mudahan dengan adanya ini kan lebih terbuka ya dari sisi Barura. Tidak simpang sisi. Terima kasih saya. Sisi terus mudah-mudahan ke depan lebih kondusif lagi Mbak. Karena apa itu dulur Mbak. Nggih. Apalagi marga kita. Sebenarnya ya yang harus saya dukung itu kalau memang itu benar itu baik. Itu tidak ada masalah apa. Tetap saya mendukung warga saya, masa saya mendukung warga lain. Sama sekali belum pernah ya. Oke. Jadi satu sisi mungkin itu dulu ya. Jadi karena ini kita ada 3 tema Mbak. Oh monggo, siap. 3 tema. Ini meracuk lagi ke satu sesi berikutnya terkait dengan izin Mbah, di sini ada namanya warga jenengan Mbah Lamini Mbah. Mbah Lamini ada. Nggih. Siap. Mbah Lamini beliau nyuwun sewu kondisinya sekarang kakinya harus diamputasi karena diabetes. Tadi saya ke rumahnya beliau juga konfirmasi terkait dengan sekarang sudah kakaknya sudah bisa. Beliau sudah punya kakak sendiri, anaknya punya kakak sendiri. Tadi saya konfirmasi. Terus juga ini Mbah, selama ini dari desa itu sudah ada bantuan belum Mbak untuk terkait Mbah Lamini sendiri itu? Gini ya, memang saya hanya kepala desa, saya kan tidak bekerja sendiri. Sebenarnya itu kan juga ada tugas-tugas. Namun bulan ini pada waktu itu BLT juga dapat. Berarti BLT juga diwakili karena dia sakit, diwakili anaknya yang ada di sini. Namun dalam setahun ini baru ini bukan setahun, baru Januari ini. Yang kemarin itu mungkin penuh 1 tahun itu. Mungkin ya, saya agak lupa karena yang datang di sini anaknya dalam satu rumah itu. Berarti intinya dapat bantuan. Dapat. Saya yakin dapat. Walaupun musim pandemi itu juga dapat. Itu juga kaki yang sakit itu juga dikasih kaki palsu atau gimana itu. Namun anaknya entah mau ngambil, mungkin mau ngambilnya di Ngawi itu tidak diambil atau diambil itu bagaimana mengambil aja kok nggak mau. Nah, juga desa mengusulkan agar beliau itu bisa masuk ke DTKS tuh. Jadi biar yang
mengcover terkait dengan jaminan sosial itu dari dinas gitu, mengusulkan. Ya, kalau memang saran seperti itu, mungkin dia sudah masuk mungkin. Kalau belum masuk nanti ya, kalau belum masuk dimasukkan kan nanti. Ya, kalau DTKS sudah masuk biasanya kan ada bantuan-bantuan yang lain di luar. Kalau yang tercover BLT-DD saya pastikan itu tidak termasuk dalam DTKS. Oh, ya. Karena yang DTKS kan itu. Nggak boleh. Sembako itu ya. Ya. Maaf. Jadi DTKS itu bisa apa istilahnya? Bisa selamanya, Ya, lama. kurang lebih seperti itu. Ya kalau ada apa-apa tetap tercover. Insya Allah nanti kita tetap. Jadi ya alhamdulillah, jadi statement Mbak Lurah ini yang kita harapkan, karena sedikit banyak bagaimana warga jenengan itu bisa diperjuangkan, Mbak. Betul. Mungkin beliau-beliau mbak-mbaknya itu nggak mungkin ngomong sampai mungkin nggak maaf ya. Maaf, mungkin lewat kita gitu begini. ya. Maaf. Saya kepala desa di sini itu saya itu pendatang. Tidak punya saudara sama sekali. Jadi saya tetap menjalankan aturan yang ada. Justru orang-orang itu saya pikir nggak mungkin saya mikir keluarga saya tidak punya keluarga. Tidak mungkin saya mikirin keluarga saya dan sebagainya. Saya tidak punya keluarga di sini. Tetap memang itu haknya, tetap saya tidak akan mengganggu. Justru saya lancarkan semuanya. Itu. Ya, alhamdulillah dari satu persatu sudah mulai terurai lah. Usut yang menurut kita itu ini harusnya ada solusi gitu kan. Nah, ini mungkin ada satu lagi yang jadi pertanyaan dari teman kita juga, ini dalam arti warga jenengan mempertanyakan terkait dengan lingkungan peternakan yang ada di lingkungan. Itu gimana, Pak? Peternakan sapi. Oh, sapi, ya. Karena peternakan banyak juga ada ayam juga ada ya. Ternak sapi memang ada di sebelah itu. Memang dulu juga memang bau ya memang ganggu. Sampai di kampus ini pun juga itu yang dia sebenarnya juga pengertian. Itu ada susunya, Bang. Dulu juga saya pernah dikasih, warga mungkin juga dikasih. Saya tidak ngecek itu aja, mungkin juga dikasih, pernah dikasih. Itu pernah. Tapi kemarin memang ada sebagian warga sebelah itu ya bilang bau, menyengat dan sebagainya. Namun warga sudah saya kumpulkan, walaupun tidak saya foto. Warga sudah saya kumpulkan, Pak RT dengan warga dengan yang bersangkutan. Karena bau ini bagaimana? Karena dia juga petugas. Saya bilang siap, Mbah, kalau memang ini saya tetap berusaha. Ini bagaimana maunya warga. Ngeten, Pak. Dulu katanya Pak Wito sanggup memberikan gorong-gorong untuk dibangun supaya tidak bau. Siap, Mbah, besok pagi saya berikan. Besok pagi sudah ada gorong-gorong itu. Namun jenengan namanya pelaksanaan kan tidak sehari selesai. Itu masih perbaikan barang. Tapi buktinya sekarang nggak bau loh, sampai. Biasa mau bikin begini. Tapi buktinya sudah nggak bau. Berarti sudah ada niat. Berarti proses itu. Proses. Ini sudah tidak bau, saya kira ini tidak bau ya. Enggak, saya enggak bau. Dulu bau sampai di sini, Bu Camat pun sampai gini. Yang terkait dengan bau ini mungkin sudah kan. Kalau terkait dengan lalatnya, Bang, kalau misalnya musim lalat gimana dampaknya? Dulu di sini juga banyak lalatnya, juga banyak. Tapi sekarang buktinya tidak ada. Musim. Itu kan dekat itu, ini dekat sini ya. Hanya kandangnya sebelah itu, Mbak? Iya, itu hanya melangkah TK itu. Jadi justru sini yang terkena dia juga orang pengalaman, saya beri masukan ya sudah dijalankan. Berarti minimal juga ada solusi lah. Sudah ada solusi. Alhamdulillah. Karena ini kan kita tidak, tadi saya sering ulang-ulang kenapa kita harus konfirmasi langsung ke jenengan, biar tidak salah suruh, Bang. Betul. Satu sisi bilang ini, satu sisi bilang ini, akhirnya kita mau nggak mau harus di tengah. Nah, di sana juga diserap, kita serap. Tujuannya apa sih? Tujuannya bagaimana ada solusi terbaik. Iya, damai untuk warga. Betul. Kabeh ini nek kabeh dulur, kabeh rangkul kan kecar. Hanya diam dan diam kan. Batin justru enggak. Ada jelek. Sing ora ngerti masalah. Langsung masuk aja pada saya. Warga pun sebagainya solusinya ditemukan dengan titik permasalahan itu. Semuanya pasti ada solusi. Oke, Mbak Jalur, pertemuan kita dengan Mbak Lurah yang luar biasa kali ini memberi kita pencerahan bahwa terkait dengan 3 hal yang tadi semuanya ada solusinya, cuma mungkin belum maksimal mungkin, Mbak. Dan tidak bisa memuaskan semua pihak karena bagaimanapun semua harus proses dan proses. Nah, mudah-mudahan dengan proses yang ada itu menuju ke titik yang lebih baik dan lebih baik lagi.
Ya harapan kita itu bagi yang tidak sih kan lebih baik. Nggih. Ki Mbah matur ngene, mungkin saya bisa berjalan bersama lebih bagus. Nggih. Tapi tidak ada solusi, Iya. tidak ada, ya tidak apa-apa, mungkin ya itu memang tugas kita. Tugas kita ya. Oke. Nggih. Terima kasih Mbah waktunya. Tetap hidup, tetap semangat, tetap berkarya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.